Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, proses hidup yang tidak mudah. Untuk menghasilkan sebuah biola yang berkualitas, dibutuhkan serangkaian proses yang tidak mudah. Sang seniman awalnya memilih potongan kayu yang berkualitas, kemudian ia memulai memahat bagian depan dan belakang hingga memperoleh ketebalan yang diinginkan. Setelah itu, ia mulai membengkokkan dan menekan kayu itu. Seniman itu tahu persis seberapa kuat tekanan yang dibutuhkan agar kayu itu menjadi alat musik yang indah. Ia pun menggoreskan inisial namanya di bagian belakangnya untuk menyempurnakan biola ciptaannya itu. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Demikianlah Tuhan membentuk dan memproses hidup Yakub dan umat pilihannya. Sekalipun umat itu harus dibawa Tuhan dan berjalan melewati tempat-tempat yang menyakitkan, tetapi Tuhan memberi jaminan bahwa semua itu tidak akan mematahkan hidup mereka. Umat Israel harus melewati air dan sungai, tetapi Tuhan berjanji menyertai mereka sehingga sungai pun tidak akan menghanyutkannya. Bahkan jika mereka melewati api, mereka tidak akan dihanguskannya. Tuhan tahu persis seberapa kuat kita sanggup menanggung beban ketika kita ditekan dan dibengkokkan, walaupun kita sendiri merasa seolah tidak mampu memikulnya. Tuhan tahu persis bahwa hidup kita tidak akan rusak atau hancur oleh karena tekanan yang diberlakukannya saat membentuk kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita rusak. Setiap tekanan yang kita lewati hanyalah bagian proses penyempurnaan, dan setelahnya Ia menuliskan namanya pada hidup kita. Kita adalah karyanya yang mulia. Pengalaman waktu kita masih kecil, kita pernah dikejar dan diserang induk ayam saat kita berusaha mengambil anak-anaknya. Kita terkejut karena ternyata dengan manusia pun induk ayam ini sebegitu beraninya melawan dan menyerang demi melindungi anak-anaknya. Ia begitu sayang dan bertanggung jawab atas keselamatan anak-anaknya dari semua yang mengancamnya. Di dalam Yesaya pasal 31 ayat 5, seperti burung berkepak-kepak di atas sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkannya, mengawal dan melepaskannya. Dalam kisah ini, bangsa Israel meminta pertolongan kepada Mesir ketika mereka dalam keadaan sulit dan terancam. Lalu Tuhan menegur mereka karena Tuhan ingin mereka mengerti bahwa Dialah satu-satunya penolong bagi mereka. Seperti singa yang mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, Tuhan semesta alam akan melindungi dan mempertahankan milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, dari musuh-musuhnya. Bahkan Ia akan memelihara dan menjauhkan celaka dari mereka. Tuhan bukan seperti gembala upahan yang lari meninggalkan domba-dombanya karena serangan binatang buas. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11-13, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Sekalipun mereka telah memberontak, Dia tetap mengasihi mereka. Tuhan sangat bertanggung jawab atas umat pilihannya, dan Dia sanggup melakukan itu karena Dia adalah Tuhan. Satu hal yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel adalah pertobatan mereka yang sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang hidup tanpa kesulitan. Hari demi hari kesulitan datang silih berganti. Mungkin juga kesulitan itu tidak
tidak kunjung pergi, sehingga muncul keputusasaan di dalam hati. Marilah datang kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia bertanggung jawab atas keberadaan kita. Tuhan adalah Bapa yang sangat bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Mentalitas menerabas atau mentalitas jalan pintas adalah mentalitas yang menolak cara yang benar dan bermoral dan menggantikannya dengan jalan yang sesat, apapun itu wujudnya, seperti pencurian, pemalsuan, bisnis narkoba, korupsi, gratifikasi, plagiarisme, intimidasi, teror, dan lain sebagainya untuk meraih sesuatu yang diinginkan, yaitu gelar akademik, pekerjaan, jabatan, penyelesaian masalah, keuntungan, dukungan, supremasi, dominasi, dan lain sebagainya. Amatlah menyedihkan bahwa manifestasi mentalitas menerabas itu ternyata begitu banyak dan begitu sering terjadi. Di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang hidup dengan cara-cara tidak benar sering lebih mudah dan lebih menghasilkan, sementara hidup dengan cara-cara yang benar justru sulit dan berat, bahkan kadang amat beresiko. Sebab itulah Tuhan berkata, betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Meski demikian, Tuhan bertitah, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Apa arti titah itu? Tuhan menghendaki agar kita mengusahakan segala sesuatu dengan cara yang benar dan bermoral, apapun konsekuensinya. Tuhan menegaskan bahwa pintu yang kita lalui, yakni cara dan jalan yang kita tempuh untuk meraih sesuatu, adalah hal yang amat sangat penting. Tuhan menghendaki agar pertama-tama dan yang terutama kita memilih pintu yang sempit, yakni cara dan jalan yang benar, meskipun itu berat dan sangat beresiko. Memilih pintu yang sempit itu bukan sekedar himbauan. Sabda itu adalah perintah yang tegas dan tidak boleh ditawar lagi. Bagaimana kita harus menanggapinya dan bersikap yang benar. Mencari posisi aman biasanya dilakukan banyak orang agar ia terhindar dari masalah dan hal buruk. Ketika seseorang menjadi bagian dari sebuah kelompok misalnya, maka ia akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh kelompok tersebut. Memilih untuk berbeda pendapat atau menentang hanyalah akan membawa masalah untuk dirinya. Tapi berbeda dengan Nikodemus yang tidak mencari posisi aman saat menjadi pengikut Kristus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Nikodemus termasuk salah seorang Farisi. Selagi kelompoknya mencari jalan untuk dapat mendakwa Yesus, Nikodemus berusaha membela Yesus. Dengan berani Nikodemus berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Nikodemus tahu resiko dari pembelaannya, meski pada akhirnya Nikodemus harus dibenci dan ditolak, tetapi ia menerima konsekuensi itu sebagai akibat dari tindakannya. Dalam hidup ini tidak jarang kita diperhadapkan dalam sebuah situasi negatif yang terjadi dalam kelompok kita, entah itu di tempat kerja, dalam kelompok masyarakat, atau bahkan di dalam gereja sekalipun. Kita acap kali mengalami sebuah situasi yang sama ketika sebuah komunitas di mana kita berada menetapkan sebuah aturan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa reaksi kita? Apakah kita memiliki keberanian untuk tetap hidup dalam prinsip kebenaran? Kita harus siap menghadapi segala resikonya. Atau sebaliknya, kita memilih ikut arus sehingga kita tetap aman sekalipun hal itu bertentangan dengan hati nurani kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa ternyata proses hidup itu tidak mudah. Kami bersyukur bahwa Tuhan tahu persis seberapa kuat kami sanggup menanggung beban ketika kami ditekan dan dibengkokkan. Setiap tekanan yang kami lewati hanyalah bagian proses penyempurnaan, dan setelahnya Engkau akan menuliskan namamu di dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah karyamu yang mulia. Oleh karena itu, mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar dan bermoral, apapun konsekuensinya. Meskipun itu berat dan sangat beresiko, kami mau tetap hidup dalam prinsip kebenaran firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.